Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari KD 3.4, yakni tentang suhu dan perubahannya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada KD 3.4, yang pertama mengenai suhu dan termometer, yang kedua mengenai perubahan akibat suhu. Adapun di video kali ini kita akan pelajari poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua akan kita buatkan videonya tersendiri. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu suhu dan termometer. Suhu kita definisikan sebagai ukuran panas dinginnya suatu zat. Sedangkan alat ukurnya kita namakan sebagai termometer. Termometer berdasarkan zat pengisinya dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya ada raksa dan ada alkohol. Untuk raksa, kelebihannya yang pertama, pemuaiannya teratur. Yang kedua, warnanya mengilat sehingga mudah diamati. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Yang keempat, tidak membasahi kaca sehingga tidak mengganggu pemuaiannya. Sedangkan untuk kekurangan raksa, yang pertama, tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Yang kedua, berbahaya karena bersifat racun. Dan yang ketiga, harganya relatif mahal. Oke, kita lanjutkan yang ke alkohol ini. Untuk alkohol, kelebihannya pemuaiannya teratur. Yang berikutnya dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Dan yang terakhir, harganya relatif murah. Sedangkan untuk kekurangannya, alkohol yang pertama tidak berwarna sehingga sulit diamati perubahannya. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi. Ini salah ketik ya. Ini maksudnya suhu. Oke, yang terakhir, membasahi dinding kaca sehingga pemuaiannya terhalang. Nah, inilah beberapa poin-poin kelebihan dan kekurangan dari raksa maupun alkohol. Kita masuk ke macam-macam termometer. Yang pertama ada termometer badan. Oke, sebelum saya membahas termometer badan, termometer ini ada yang menggunakan manual. Maksud saya ada termometer manual dan ada termometer digital. Bedanya, untuk termometer manual dia masih menggunakan cairan, baik itu cairan raksa maupun cairan alkohol. Sedangkan untuk digital, dia tidak menggunakan cairan lagi, tapi dia menggunakan sensor, di mana sensor ini dapat mendeteksi panas suatu zat. Oke, kita lanjutkan lagi topik kita mengenai termometer badan. Sesuai dengan namanya, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh baik itu manusia maupun hewan ya. Intinya untuk mengukur suhu tubuh badan ya. Sudah jelas nih namanya badan ya. Di mana termometer ini untuk mengukur suhu badan. Biasanya rentang termometer ini berkisar antara 35 hingga 42 derajat Celcius. Nah, inilah rentang skala dari termometer badan. Termometer badan itu ada yang termometer manual, yaitu menggunakan cairan raksa ataupun alkohol, dan ada termometer digital, di mana menggunakan sensor pendeteksi panas. Selain bentuknya seperti ini, yang untuk digital, ada juga bentuknya yang seperti pistol ya. Maaf gambarnya jelek nih ya. Nah, nanti di sini ada layar, nanti akan menampilkan angka atau skala suhunya. Ditembakkan ya. Nanti terbaca nanti di sini nih, ada angkanya nih. Berapakah skala atau derajat panas dari yang kita deteksi ini ya. Nah, jadi ini nggak mesti seperti ini nih termometer digital. Banyak bentuk-bentuknya. Salah satunya ada yang bentuk pistol ini. Oke, lanjut ke termometer laboratorium. Ya, sama seperti sebelumnya termometer badan ya. Termometer laboratorium ini tidak hanya yang manual, tapi ada juga digital. Di sini saya hanya memberikan contoh yang
manual saja. Berbeda dengan termometer badan, termometer laboratorium ini lebih panjang ya dibandingkan yang badan. Selain panjang, dia juga memiliki skala yang sangat banyak ya, bahkan bisa sampai minus. Bahkan untuk termometer laboratorium itu dari minus hingga sampai ke ratusan derajat Celcius. Kalau badan kan 35 sampai 42. Sedangkan laboratorium ini bisa minus hingga ratusan derajat Celcius. Sesuai dengan namanya, ini digunakan di laboratorium. Lanjut yang terakhir, termometer dinding. Termometer dinding ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Dimana biasanya nih termometer dinding ini rentangnya nih minus 50 hingga 50 derajat Celcius. Nah, inilah beberapa macam termometer yang biasa digunakan manusia. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya termometer. Di sini saya hanya memberikan contoh 3 saja. Ada termometer badan di mana rentangnya ini dari 35 sampai 42 derajat Celcius. Lalu ada termometer laboratorium dan ada termometer dinding, di mana termometer dinding ini rentangnya dari minus 50 hingga 50 derajat Celcius. Termometer badan sesuai dengan namanya digunakan untuk mengukur suhu badan. Termometer laboratorium digunakan di laboratorium. Sedangkan termometer dinding digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Termometer ada yang manual, ada yang digital. Kalau manual menggunakan cairan raksa, sedangkan digital menggunakan sensor pendeteksi panas. Oke, kita masuk ke skala pada termometer. Yang pertama ada Celcius, yang kedua ada Fahrenheit, yang ketiga ada Kelvin, dan yang terakhir ada Reaumur. Untuk Celcius disingkat C besar, Fahrenheit F besar, Kelvin K besar, dan Reaumur R besar. Nah, perhatikan di sini ada 0 kecil ya di atas angka ini. Nah, 0 kecil ini dituliskan hanya pada Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Sedangkan untuk Kelvin tidak perlu ditulis. Oke, untuk titik didihnya nih. Nah, ini titik didihnya, batas titik didih nih yang saya garis ini. Untuk Celcius, titik didihnya itu 100 derajat, Fahrenheit 212 derajat, Kelvin 373, dan Reaumur 80 derajat. Ini perlu kalian ingat ya. Jangan sampai kalian lupakan. Istilahnya wajib ya. Wajib kalian ingat titik didih dari 4 skala pada termometer. Oke, kita lanjutkan ke titik bekunya. Nah, ini nih yang saya garis ini, titik beku nih ya. Untuk Celcius, titik bekunya itu 0 derajat, Fahrenheit 32 derajat, Kelvin 273, dan Reaumur 0 derajat. Ingat, ini wajib dihafal. Sekali lagi, Celcius untuk titik didihnya 100 derajat, Fahrenheit 212 derajat, Kelvin 373, dan Reaumur 80 derajat. Sedangkan untuk titik bekunya, Celcius itu 0 derajat, Fahrenheit itu 32 derajat, dan Kelvin ini 273, untuk Reaumur 0 derajat. Ya, ingat ini wajib dihafalkan mengenai titik didih air maupun titik beku air pada keempat skala termometer. Nah, ini bagaimana kalau kita hanya mempunyai satu termometer, tetapi kita ingin mengubah. Misalkan nih ya, misalkan kita mempunyai termometer Celcius, tapi kita ingin mengetahui berapakah Reaumur. Kita tidak mempunyai termometer Reaumur. Bagaimanakah agar kita memperoleh nilai pada termometer Reaumur? Caranya adalah dengan mengkonversikan skala. Nah, inilah rumus dari konversi skala, di mana cukup satu termometer saja kita bisa mencari seluruh nilai-nilai yang ada pada termometer lainnya. Misalnya kita hanya punya tadi termometer Celcius.
Nah, dengan termometer Celcius kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai dari termometer Reaumur, termometer Kelvin, maupun termometer Fahrenheit. Caranya bagaimana? Caranya dengan konversi skala. Oke, konversi skala pada termometer. Rumusnya ini ada dua macam. Sebenarnya yang bawah ini adalah penurunan dari rumus yang di atas ini. Ya, dimana rumusnya untuk konversi skala. Oke, biar tidak membingungkan, ini saya tuliskan untuk ruas kiri ya. Di ruas kiri ini, ya, untuk ruas kiri ini adalah skala yang ditanya. Nah, ingat ya, di ruas kiri ini adalah miliknya skala yang ditanya. Misalkan ditanya Reaumur, berarti sebelah kiri ini semuanya milik Reaumur. Sedangkan untuk sebelah kanan, ini saya bedakan warnanya biar tidak membingungkan. Nah, warna biru saja. Nah, sedangkan untuk sebelah kanan, ini adalah miliknya skala yang diketahui. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Untuk sebelah kiri itu skala yang ditanya. Misalkan yang ditanya itu adalah Reaumur tadi ya. Maka sebelah kiri ini miliknya Reaumur. Sedangkan untuk sebelah kanan itu adalah skala yang diketahui. Misalkan nih, yang diketahui itu atau termometer yang kita miliki itu adalah termometer Celcius. Maka sebelah kanan ini miliknya Celcius. Ingat, jangan sampai terbalik. Sebelah kiri itu miliknya skala ditanya, sedangkan sebelah kanan itu adalah skala yang diketahui. Oke, kita bahas rumusnya. Untuk rumusnya adalah skala suhu yang ditanya dikurangi titik bekunya. Ingat, skala suhu yang ditanya dikurang titik bekunya. Lalu hasilnya kalian bagi dengan titik didihnya dikurang titik bekunya. Di mana hasil dari pembagian ini nilainya itu sama dengan skala suhu yang diketahui dikurang titik bekunya dibagi titik didihnya dikurang titik bekunya. Saya ulang ya. Skala suhu yang ditanya dikurang titik bekunya lalu dibagi titik didihnya dikurang titik bekunya. Sama dengan skala suhu yang diketahui dikurang titik bekunya dibagi titik didihnya dikurang titik bekunya. Dari rumus ini ya diturunkan memperolehlah persamaan di bawah ini. Ya, di mana C ini Celcius, R ini Reaumur, F ini Fahrenheit, dan K ini Kelvin. Untuk Celcius pembaginya itu adalah 5. Reaumur pembaginya itu adalah 4. Fahrenheit ini berbeda dari sebelumnya, di mana Fahrenheit itu dikurang 32 terlebih dahulu. Ya, saya lanjutkan. Fahrenheit pembaginya 9, dan begitu juga Kelvin ya, di mana berbeda dengan sebelumnya yaitu Celcius dan Reaumur, di mana untuk Kelvin dikurang 273 dan pembaginya adalah 5. Nah, kalau kalian nggak mau ngapalin ini ya, cukup kalian gunakan yang atas ini. Ya. Kan ini banyak nih, takut kebalik-balik ya. Aduh, Celcius ini apakah 4, 9, atau 5? Nah, apakah Fahrenheit itu dikurang 273? Nah, kalau kalian tidak istilahnya sulit dalam menghafalnya, cukup kalian hafal satu ini. Di mana rumus satu ini berlaku untuk seluruh termometer. Ya. Ingat, sebenarnya yang di bawah ini adalah penurunan dari rumus yang di atas ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal ya. Bagaimanakah penggunaan kedua rumus ini? Jadi intinya kalian bebas menggunakan mana. Kalau di atas ini berlaku untuk seluruh rumus ya. Jadi maksudnya berlaku untuk seluruh termometer ya. Kalau yang di bawah ini kalian perlu mengingatnya lagi. Celcius itu berapa pembaginya, Reaumur berapa pembaginya, Fahrenheit berapa pembaginya, Kelvin berapa pembaginya. Ya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal bagaimana kalau yang tadi ini kan sudah saya jelaskan nih bagaimana cara penggunaannya. Nah, kalau yang ini bagaimana cara penggunaannya? Sama. Ya. Misalkan nih, yang diketahui itu termometer Reaumur misalnya ya. Ingat,
yang sebelah kiri adalah skala yang ditanya. Sedangkan sebelah kanan itu adalah skala yang diketahui. Misalkan yang diketahui itu adalah reamur. Nah, di sini nih saya tulis ya. Reamur dibagi 4 ya. Nah, oke, kenapa saya taruhkan di sebelah kanan? Karena dia ini adalah skala yang diketahui. Ini sebagai contoh ya, di mana contohnya kita hanya memiliki termometer reamur. Sedangkan kita ingin mencari skala pada termometer Celcius. Nah, ingat, kalau yang ditanya letaknya di mana? Kalau yang ditanya, letaknya itu berada di sebelah kiri. Karena yang ditanya itu Celcius, maka di sini saya masukin Celcius nih. Celcius per 5. Nah, seperti inilah cara menggunakannya ya, sama seperti sebelumnya yang di atas. Kalau yang ditanya itu di sebelah kiri, kalau yang diketahui itu sebelah kanan. Untuk contoh kasusnya tadi, yang diketahui itu adalah reamur. Makanya reamur ini saya letakkan di sebelah kanan. Ingat, reamur pembaginya adalah 4. Sedangkan saya ingin mengetahui skala Celcius. Maka Celcius saya letakkan di sebelah kiri. Ingat, Celcius itu pembaginya adalah 5. Oke, untuk lebih memahami bagaimanakah cara konversi skala pada termometer, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 60 derajat Celcius, berapakah suhu untuk termometer yang menggunakan skala reamur, Fahrenheit, dan Kelvin? Di sini saya hanya akan membahas poin yang pertama ini, sedangkan poin yang B dan C ini silakan kalian praktekkan sendiri di rumah. Langsung saja kita bisa menggunakan persamaan ini maupun persamaan yang di atas ini. Kalian bisa menggunakan salah satunya saja maupun kedua-duanya, silakan bebas. Pak, saya menggunakan dua-duanya, silakan. Tetapi dengan catatan hasilnya harus sama. Kalau berbeda, berarti ada kesalahan perhitungan pada kalian. Pak, saya menggunakan yang atas saja nih Pak, silakan. Pak, saya menggunakan yang bawah, silakan, bebas. Bebas sesuka hati kalian, mau gunakan yang mana? Mau gunakan atas, mau menggunakan yang bawah ini, atau malah mau menggunakan yang kedua-duanya, silakan ya. Oke, langsung saja kita bahas reamur. Pertama saya gunakan yang di atas ini dulu, yang pertama nih ya. Saya tuliskan 1. Ini 2. Oke, saya ingin menggunakan yang rumus yang pertama ini. Berapakah hasilnya? Skala suhu yang ditanya adalah reamur. Saya tulis R. Oke, dikurang titik bekunya. Titik beku untuk reamur itu 0. Selanjutnya dibagi. Titik didih reamur ini adalah 80. Dikurang titik bekunya. Titik beku reamur ini adalah 0. Oke, saya lanjutkan. Skala suhu yang diketahui. Yang diketahui ini adalah Celcius 60 ya. 60. Dikurang titik bekunya. Titik beku Celcius itu sekitar 0. Lanjut, dibagi. Titik didihnya, karena yang diketahui ini adalah Celcius, maka titik didihnya itu adalah 100. Dikurang titik bekunya, karena yang diketahui ini adalah Celcius, maka titik bekunya itu adalah 0. Oke, lanjut. R kurang 0. Ya, tulis ulang saja ya. R kurang 0. Dibagi. 80 kurang 0. 80. Lanjut. 60 kurang 0. 60. 100 kurang 0. 100. Oke, ada yang bisa dicoret nih ya. 0 ini coret, 0 ini juga dicoret. Pak, ngapa enggak dua-duanya, Pak? Karena di atas 1, maka di bawah juga 1. Enggak boleh nih, ini coret 1, ini coret 2, enggak boleh. Sesuaikan ya. Kalau di atas 0-nya ada 1, maka di bawah juga dicoret 1 saja. Kalau di atas dicoret 2, berarti dicoret 2. Oke, sehingga dari hasil pencoretan ini nilainya R min 0 atau R dikurang 0 dibagi 80 sama dengan 6/10. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah perkalian silang. Oke, kita kalikan silang ya.
10 dikalikan, nih perkalian silang nih ya, dikalikan nih R dikurang 0 sama dengan 6 dikali 80. Oke, kita kalikan nih 10 dikali R, 10 R. Oke ya, ingat ya, ini 10 dikali R itu 10 R. Kalau kalian ketemu seperti ini, cukup kalian tuliskan ulang angkanya dan tuliskan hurufnya. Jangan bingung, 10 kali R berapa ya? 10 R. Pak, kalau di sini 40 berarti 40 R. Pak, kalau di sini 80 berarti 80 R. Jadi jangan bingung ya. Oke, ini sudah kita kalikan. Lanjut ke kawannya yang sebelah nih, kalikan yang di sini nih. Nah, berarti karena ini kurang, berarti di sini saya tulis kurang nih. Nah, 10 dikali 0, nilainya pasti 0. Apapun yang dikalikan 0, hasilnya 0. Lanjut. 6 kali 80, hasilnya 480. Oke. Sudah selesai nih ya. 10R dikurang 0, 10R. Ya. Nah, atau seperti ini saja ya. Sama dengan. Ya. Sama dengan. Nah, ini kan kita hanya butuh R-nya saja nih. Ya. Berarti yang tidak ada R kita pindahkan. Jadi yang di sebelah sini hanya ada R saja. Yang menghalangi siapa? Nah, 0 nih ya. 0 ini yang menghalangi. 0-nya kita pindahkan nih. Pindahkan ke mana? Pindahkan ke kanan. Sehingga kalau kita pindahkan ke kanan, ini negatif ya. Kalau dipindahkan menjadi positif. Nah, ditambah ya. Ini 480. Pak, kenapa ditambah Pak? Kok tidak dikurang? Karena 480 ini nilainya positif. Kalau nilainya negatif, maka di sini berubah nih negatif. Ingat ya, kenapa nolnya kita pindahkan? Karena kita hanya membutuhkan R. Ya, yang nggak ada R harus kita singkirkan. Singkirkannya kemana? Singkirkannya ke ruas sebelahnya, yaitu ruas sebelah kanan. Oke, lanjut. 10R sama dengan 0 tambah 480, 480. Sehingga R itu hasilnya gimana? Nah ya, ini nih 10-nya nih harus kita singkirkan. Ya, karena kita hanya membutuhkan R saja. Bagaimana cara menyingkirkannya? Kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Ketika kita pindahkan sebelah kanan ya, dia bukan dikali, tapi dibagi. Loh Pak, kenapa Pak nggak dikali Pak? Kok dibagi? Ingat, kalau dikali, dia itu bentuknya menyilang seperti ini ya. Nah, tapi kalau dia sejajar seperti ini ya, sejajar nih. Nah, ini kan sejajar nih. Artinya itu kalau kalian pindahkan, dia menjadi pembagi. Ingat, kalau dia menyilang, dikalikan ya. Kalau menyilang nih, kalau dia sejajar, dibagi. Sehingga R nilainya itu adalah 48 derajat reaumur. Selesai ya. Maka hasilnya itu adalah 48 derajat reaumur. Oke, yang pertama ini sudah kita buktikan. Selanjutnya yang kedua ini kita buktikan apakah sama ya. Oke, yang diketahui ini ya, sebelah kanan tuh yang diketahui ya. Diketahui itu adalah Celsius. Celsius ini ya. Nah, oke, kita pakai yang ini sama yang ditanya. Yang ditanya tadi reaumur, berarti kita gunakan mana nih? Nah, ini ya reaumur nih. Jadi ini yang kita gunakan. Dua ini. Ingat, tata letaknya. Untuk tata letaknya bebas ya, tidak mesti wah yang diketahui ini sebelah kanan, yang ditanya ini sebelah kiri, tidak mesti. Jadi bebas kalian menentukan. Oke, saya tuliskan ya. C/5 yang diketahui sama dengan yang ditanya. Yang ditanya itu reaumur R/4. Oke, tadi C-nya berapa yang diketahui? 60 dibagi 5 sama dengan reaumur yang ditanya ya, R dibagi 4. Nah, sama seperti sebelumnya, setelah ini kita kalikan silang. 60 dikali 4 sama dengan 5 dikali R. 60 kali 4, hasilnya berapa? 240. 5 kali R hasilnya 5R ya.
Oke, kita hanya membutuhkan R. Artinya 5-nya ini harus kita singkirkan. Singkirkan kemana? Kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Ya. Ingat, karena ini dia sejajar, maka nanti ketika kalian pindahkan, dia akan menjadi pembagi. Sehingga R itu sama dengan 240 bagi 5. Maka hasilnya itu R itu nilainya sama dengan 480. Maksudnya 48 derajat reaumur. Sama nggak sama sebelumnya? Nah, sama ya, 48 derajat reaumur. Ini juga 48 derajat reaumur. Nah, seperti itulah cara konversi skala pada termometer. Kalian bebas mau gunakan rumus yang di atas maupun menggunakan rumus yang di bawah ini, bebas, silahkan, dengan catatan hasilnya itu harus sama. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.